Anak-anak kelas 11 yang kami hormati, ini untuk berikutnya materinya adalah fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama adalah sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi di dalam Muhammadiyah itu pengabdian, berjuang. Jadi kalau pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tetapi ketika di Muhammadiyah jangan sampai tidak hidup ya. Artinya selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Jadi Anggaran Dasar Muhammadiyah ini sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Dalam apa? Dalam berorganisasi, dalam menjalankan organisasi. Apalagi sekarang Muhammadiyah sudah luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga ada Muhammadiyah. Ya. Berikutnya yang ketiga, sebagai pedoman dan dalam menjalankan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dalam organisasi ini ada jalurnya, ada arahannya. Jadi tidak hanya asal yang penting berorganisasi, ya, yang penting ikut saja, yang penting menjalankan saja. Jadi di manajemen dengan sebaik mungkin. Yang keempat, sebagai ideologi, ya, dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Yang kelima adalah menjelaskan cita-cita dan tujuan yang harus dicapai. Jadi harus ada tujuan yang harus dicapai. Berikutnya adalah matan atau teks Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pernyataan ya, ini jelas. Pokok pikirannya ada 7 ya. Ini kita sampaikan ada 7 pokok pikiran dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, pokok pikirannya adalah hidup manusia itu harus bertauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ini jelas ya. Jadi harus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, harus beribadah ya. Allah menciptakan jin dan manusia tak lain hanya untuk beribadah. Makanya anak-anak ini harus sholat 5 waktu ya, menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas anak-anak saya yakin sudah hafal semuanya. Jadi beribadah kepada Allah. Apa wujud ibadah? Ibadah yang rutinitas atau yang seperti kita lakukan sholat ya, ibadah haji dan sebagainya. Ini adalah ibadah yang ritual yang sudah ada tuntunannya dan tidak bisa digubah ya. Artinya tidak ada tuntunannya dan tidak bisa dirubah. Sholat nggak ada yang bisa boleh dirubah, harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Yang kedua ada hidup manusia itu bermasyarakat. Ini juga ibadah ya. Tadi ibadahnya adalah yang sudah ada tuntunannya dan tidak bisa dirubah atau bisa dikatakan ibadah yang ritual. Kalau ini adalah ibadah sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah yang kedua, adalah manusia itu harus bermasyarakat. Yang ketiga, hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan. Jadi hukum Allah sudah jelas, Al-Quran. Kuncinya di Al-Quran. Anak-anak harus paham dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Yang keempat adalah wajib berjuang menegakkan dan menjunjung agama Islam. Jadi mengamalkan, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kelima adalah perjuangan harus ittiba Rasul ya. Jadi tanpa ittiba Rasul ya kita muspro ya. Jadi harus ittiba Rasul, mengikuti apa yang diajarkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ya cara berdakwah, bagaimana cara berjuang ya, dan sebagainya. Berikutnya yang
6. Ya, perjuangan harus dengan organisasi. Artinya di sini ya, organisasi pengertiannya kan ya 2 orang atau lebih yang bekerja sama ya untuk mencapai sebuah tujuan, itu adalah organisasi. Artinya dalam organisasi itu ada pemimpinnya. Tidak semua orang dalam organisasi, misalnya di suatu kelas, yaitu suatu kelas 40 atau 36, kalau sekarang 36 siswa, semua akan memimpin semua. Tidak. Ya, pasti situ ada leadernya, ada pemimpinnya. Siapa? Ketua kelas. Nah, jadi harus ada ketua kelas yang memimpin. Bagaimana sekolah ini atau kelas ini bisa bagus, ini tergantung ketuanya. Ya, ini. Jadi harus ada salah satu komando. Ya, tidak semuanya ikut komando, semuanya itu adalah berorganisasi. Dan yang terakhir adalah perjuangan itu untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Yaitu terwujudnya masyarakat utama. Ya, utama tadi yang kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengamalkannya, adil, makmur, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.